Hai, ini kelompok kami. Beranggotakan 10 orang yang akan membuat video tentang edukasi. Kenalin, ini Hilwa namanya. Dia baru saja diputusin sama cowoknya karena cowoknya minta banyak hal dari dia. Menuntut ini itu, yang bahkan Hilwa tidak sanggup untuk memenuhinya. Ini aku, Nurul. Tugasnya sebagai kameramen dan juga editor. Menarik. Sebelahku namanya Siva. Dia sebagai temannya Tata. Yang tak kalah penting adalah Berlin. Dia sang sutradara, membuat dan mengatur alur cerita ini. Samping Berlin ada Amalia. Dia ustazah, selalu mengatakan bahwa semua hal itu akan kembali kepadanya. Ada juga Zahra, dia teman Hilwa. Selain aku sebagai kameramen, ada juga Amelia yang bertugas sebagai kameramen 2. Ada seorang psikolog, Nafa namanya. Samping Nafa, ada Tata. Dia juga habis diputusin sama cowoknya. Karena kalian lihat saja nanti. Yang terakhir, ada Intan. Dia sebagai seorang dosen. Keren ya? Dan untuk kalian, jangan lupa nonton kisah kami sampai akhir ya. Ada 2 cara dalam mengatasi life after breakup. Kenapa sih hidup gue tuh sekacau ini? Kenapa dia putusin gue sih? Damn, jorok banget. Kenapa sih? Come on girl, habis putus. Cowok gitu doang ya lah. Mending kita cabut. Apa sih? Lu berisik banget ah. Siapa itu? Wah, si Pen berisik banget sih. Ngapain sih nelpon-nelpon? Udahlah, gak penting kuliah. Yuk, ikut aja ke mall, kita shopping. Belum puas videonya. Nanti ikut gue deh dan jadi hot girl biar kamu bisa lupain si brengsek itu. Ih, dia bikin apa? Udahlah kita putus saja. Aku udah gak bosan sama kamu. Kamu tuh gak kayak cewek-cewek di luar sana yang seksi. Aku juga pengen punya cewek yang seksi kayak teman-temanku yang bisa diajak ke klub. Ih, Rasanya sih sama-sama sakit. Cuma bedanya, selanjutnya mau bagaimana? Ada yang memilih tenggelam dalam kesedihan, ada juga yang pelan-pelan mencoba bangkit dan mencari cara yang lebih sehat. kok hidupku jadi gini ya? Kok aku kayak jauh gitu sama Allah? Udah gitu, aku jadi ketergantungan gitu sama cowok. Cantiknya. Sementara itu, di sisi lain, Udah nelfon lagi aja. Halo sayang. Halo sayang, Kenapa? sayang aku boleh minta kamu 5 juta nggak? Buat apa? Buat main, aku lagi butuh banget nih buat main. Ya udah deh, bentar ya aku TF dulu. Ya, makasih ya sayang. Jadi tuh gini-gini. Terus tuh jangan gitu.
Iya, mau. Tadi kamu nggak fokus loh. Enggak. Ih, kenapa bilang aja? Enggak kenapa-kenapa. Kamu serius? Iya, serius. Bener. Zah, ayo besok jogging. Tumben. Biasanya kamu ngajak sama cowok kamu. Kenapa? Apa sih? Kamu kok akhir-akhir ini kayak nggak fokus gitu sih? Kayak orang linglung gitu. Kenapa? Nggak apa-apa. Dari tadi loh kamu nggak fokus. Kenapa? Cerita aja. Aduh, nggak apa-apa. Cerita aja, ayo. Nggak apa-apa, ayo. Udahlah kita putus saja. Aku udah bosen sama kamu. Kamu tuh gak kayak cewek-cewek di luar sana yang seksi. Aku juga pengen punya cewek yang seksi kayak teman-temanku yang bisa diajak ke klub. What? Kamu diputusin? Sejak kapan? Kemarin malam. Ih, pantesan kamu dari tadi loh. Aku merhatiin dari tadi tuh kamu nggak fokus tahu. Ya, aku tuh overthinking banget loh. Ini overthinking banget karena dia. Kamu ini sih nggak bisa dibiarin. Aku harus apa ya? Aku udah capek banget aku mikirin dia. Terus kayak aku pusing setiap hari. Gimana kalau kamu ke psikolog yuk? Ayo. Jujur sama saya, beberapa hari kemarin kamu kemana aja? Saya sakit, Bu. Kamu nggak bohong sama saya kan? Ngapain saya bohong sama ibu? Saya aja yang belum konfirmasi ke ibu. Terus ini apa? Ini kamu kan? Iya, Bu, itu saya. Sekarang saya kasih pilihan. Kamu mau saya DO atau kamu mau mengundurkan diri secara mandiri? Makasih ya, Bu. Baik Lua, ada kenapa kamu di sini? Oh, jadi saya baru diputusin kan. Terus saya udah nyari-nyari referensi buat kayak move on atau gimana. Tapi saya tetap sedih gitu. Terus gimana ya? Kalau habis putus tuh emang wajar ya. Kalau sedih, mau nangis, kayak pengen marah-marah gitu. Emang kayak gitu wajar ya. Cuman kamu jangan sampai ada rasa ingin mengakhiri hidup ya, karena perjalanan hidup kamu tuh masih panjang. Coba bisa kamu tanggulangi dengan cara kamu mencari hobi yang baru, kayak memasak, kayak olahraga sama teman, kayak healing kemana ke alam-alam yang kamu suka shopping, kamu suka ini, itu ikutin itu. Kalau semisal yang paling utama itu pasti mendekatkan diri pada Tuhan ya. Balik lagi, apapun masalahnya kita harus kembali lagi kepada Tuhan. Bisa kamu coba juga kajian gitu, ikut kajian, mendekatkan diri kepada Tuhan, pasti dikasih jalan. Terus kemarin juga saya lihat tuh kayak di Instagram itu kayak kemarin ada poster gitu tentang pengajian, kayaknya temanya cocok sama kamu, boleh dicoba loh. Itu juga bisa nyembuhin ini kamu, mungkin stres kamu, overthinking kamu bisa hilang juga mungkin setelah dari kajian itu. Kajian ini ya, Bu? Iya betul, bisa hari ini. Oh. Baik Ibu, terima kasih. Yang namanya penyakit hati itu jangan dipaksakan. Kenapa seperti itu? Dikarenakan penyakit hati itu kalau dipaksakan, nanti itu bisa jadi bom waktu. Kalau disimpan terlalu lama, nanti lama-lama meledak dan menyakiti hati dan menambahkan luka. Jadi gimana cara kita itu mengobati luka batin itu gimana? Ya kalian jalani aja dengan cara misalnya dengan sholat tahajud, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, dan juga sering-seringlah
kalian mendengarkan kajian seperti hari ini, atau mungkin ada kajian di tempat lain kalian dengarkan, diserapi atau makna dari kajian ini, seperti itu. Kalian jangan terlalu apa ya bahasanya ya, memaksakan diri untuk kuat gitu. Terus kalian sering bertanya-tanya kenapa aku dikasih ujian seperti ini. Guru saya itu pernah bilang, kalian tuh dikasih ujian dikarenakan kalian tuh lagi jauh sama Allah, makanya kan dikasih ujian biar apa? Biar kalian tuh ingat sama Allah, biar kalian tuh berdoa, menatap pada Tuhan, mengingat Tuhan, seperti itu. Jadi kalau kalian dikasih ujian, usahakan jangan memilih jalan yang salah. Contohnya, kalian pergi ke klub, main sama cowok, atau mungkin kalian kemana-kemana gitu yang hal-hal yang negatif lah bahasanya ya. Mending kalian baca Al-Quran, atau mungkin melaksanakan suatu acara seperti vibe positif lah untuk meringankan hati kalian. Jangan terlalu berlarut gitu. Nangis boleh nggak apa-apa, tapi sewajarnya saja, jangan terlalu berlebihan, jangan nanti diri sendiri, seperti itu. Hai Hil, aku punya teman baru loh. Hai, ngaji bareng yuk. Ayo. Sementara, di tempat lain, Shiv, kamu bisa nggak tolongin aku? Aku udah nggak punya uang gara-gara TF cowokku. Terus juga aku belum makan dari kemarin. Lapar banget perutku. Terus buat masalah kampus juga, aku di DO. Kamu nggak mau tolongin aku apa? Shiva, kamu denger aku gak sih? Aduh, dimatiin. Aduh, kepalanya pusing banget. Dimana obatku? kehilangan itu menyakitkan. Tapi, memilih jalan yang salah hanya akan membuat hidup semakin hampa. Jangan menyiksa diri. Bangkitlah dengan cara yang sehat. Move on bukan berarti lupa, tapi belajar untuk hidup lebih baik lagi.